Pemerintah kembali membuka operasional angkutan umum semua moda transportasi. Namun bukan berarti Anda bisa leluasa bepergian karena hanya profesi tertentu dan juga harus menyertakan syarat khusus, di antaranya surat tugas. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi membuka kembali operasional angkutan umum seluruh moda transportasi. Perjalanan jauh antar kota kembali dimungkinkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Meski begitu, pemerintah menegaskan mudik tetap dilarang. Perjalanan yang dimungkinkan adalah untuk mereka yang bertugas dalam percepatan penanganan COVID-19, tenaga medis, TNI Polri, serta masyarakat yang dalam kondisi khusus. Calon penumpang juga harus memenuhi syarat tertentu, di antaranya surat sehat dan surat tugas dari instansi. Tanpa syarat itu, jangan berharap bisa melakukan perjalanan antar kota. Itu ada dua tahapan. Pertama, pada saat yang bersangkutan akan membeli tiket, itu diminta untuk menyampaikan persyaratannya. Tentu kita akan meminta kepada PO setelah mendapatkan persyaratan calon penumpang, persyaratan itu langsung disampaikan ke Dinas Perhubungan untuk dilakukan pengecekan keasliannya. Sehingga pada saat yang bersangkutan datang ke terminal, kita sudah meyakini bahwa dokumen mana saja, calon penumpang mana saja yang dokumen sesuai dengan institusi yang mengeluarkan, asli. Jadi oleh sebab itu tadi di bawah pada saat flow penumpang itu ada pintu pada saat yang bersangkutan memenuhi syarat itu langsung ke loket untuk check-in. Jika tidak, maka yang bersangkutan kita keluarkan ke luar area keberangkatan. Tak cuma syarat yang berlaku untuk calon penumpang, untuk bus dan awak bus angkutan juga harus memenuhi standar kesehatan. Bus yang dioperasikan ditandai dengan stiker khusus dan awak bus juga sudah dilakukan pemeriksaan bebas COVID-19. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah mengoperasikan kembali moda transportasi umum menjelang Lebaran ini. Namun mereka yang boleh bepergian harus dilengkapi dengan surat jalan serta sejumlah dokumen lainnya. Ya, demikian pula dengan kendaraan pribadi yang hendak bepergian keluar masuk wilayah PSBB. Lalu apa saja yang harus dibawa orang untuk bisa bepergian keluar masuk wilayah PSBB? Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta, Pak Edi Sufaat. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore. Baik, Pak Edi, untuk lebih bisa selamat sore. Menegaskan lagi syarat-syarat apa saja, surat-surat apa saja yang harus dibawa jika kita ingin bepergian keluar masuk wilayah PSBB? Kurang jelas? Ya. Halo? Ya, sejauh ini apa saja syarat jika seseorang ingin keluar masuk wilayah PSBB? Oke, ya. Jadi dalam rangka PSBB di wilayah DKI Jakarta, kami dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan PSBB ini, orang yang keluar masuk harus sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama adalah harus memakai masker, kemudian yang kedua adalah mematuhi kapasitas kendaraan, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dalam pengecualian untuk melakukan kerja. Baik. Pak Edi, bagaimana dengan rekam medis? Kabarnya harus ada surat keterangan sehat begitu dari Dinas Kesehatan setempat atau dari rumah sakit begitu? Nah, untuk persyaratan tersebut adalah terkait dengan adanya pengecualian yang akan keluar daerah. Jadi untuk orang yang akan keluar daerah sesuai dengan SE nomor 4 tahun 2020 dari gugus tugas serta surat edaran Dirjen Perhubungan Darat bahwasanya untuk yang keluar daerah terhadap yang dikecualikan, digarisbawahi lagi bukan untuk mudik ya, itu adalah orang-orang yang harus, yang pertama pemerintah dan swasta itu harus dilengkapi dengan surat tugas. Untuk yang di pemerintahan minimal ditandatanganin oleh pimpinan eselon 2. Selain itu juga harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas COVID atau surat keterangan sehat dari rumah sakit, dan kemudian ada KTP serta tujuan perjalanan, kapan berangkat dan kapan kembali lagi ke tempat dia berasal.
Ya, Pak Edi, sejauh ini mekanismenya seperti apa? Apakah seseorang harus menyertakan surat tersebut ketika akan membeli tiket atau seperti apa? Mekanismenya dapat kami jelaskan. Yang pertama, untuk perjalanan darat, orang yang akan melakukan perjalanan, mereka harus memiliki yang pertama adalah surat tugas dulu untuk pemerintah atau swasta. Kemudian apabila yang di luar tugas, yaitu adalah untuk kebutuhan khusus atau mendadak untuk keluarga inti, harus ada surat dari kelurahan. Dan selain itu harus ada surat kesehatan yang seperti disampaikan tadi yang pertama, yaitu surat bebas COVID atau surat kesehatan dari rumah sakit. Kemudian sebelum masuk di terminal akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian diperiksa administrasinya. Setelah semua itu lengkap, baru bisa membeli tiket untuk dikeluarkan tiket untuk melakukan perjalanan sesuai dengan kendaraan yang sudah dilakukan barcode oleh Kementerian Perhubungan. Apakah syarat-syarat itu hanya ditunjukkan pada saat di awal saja, pada saat membeli tiket, atau di tengah-tengah perjalanan juga dicek lagi, sampai di tujuan juga dicek lagi, atau bagaimana? Nah, untuk dari awal perjalanannya sudah dilakukan pengetatan administrasi, kemudian di perjalanan nanti keluar dari wilayah aglomerasi DKI Jakarta juga ada checkpoint. Nah, di checkpoint antar daerah-daerah PSBB itu juga akan dicek. Kalau berangkat dari terminal itu ada manifest jumlah orangnya di dalamnya, umpamanya dari terminal di Jakarta itu Pulau Gebang ada 5, di perjalanan sampai dengan di akhirnya juga harus berjumlah 5. Apabila lebih dari 5 akan dilakukan klarifikasi kenapa ini bisa lebih dari 5. Jadi pengawasannya itu adalah dari tiap titik checkpoint itu. Baik. Terima kasih Pak Edi Sufahat selaku Kabid Operasional di Sub DKI Jakarta sudah berbagi bersama kami, memberikan informasi untuk para pemirsa Tribun. Terima kasih, selamat petang.